Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun Anda berada, kembali bertemu bersama saya pada acara Bincang bersama Bang Aca. Namun kali ini karena dialog kami ini berlangsung di warung kopi, ya, maka kita akan mengusung tema ngopi bareng. Ya, ngopi bareng karena memang ini adalah warung kopinya wartawan, maka kita namakan warung kopi wartawan. Kali ini saya akan menghadirkan tokoh yang sudah sama-sama kita kenal, yang saat ini tengah dibicarakan di publik menjadi salah satu kandidat calon Bupati Lampung Selatan. Kita sapa, beliau adalah Bung Insinyur Haji Tony Eka Chandra. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, sehat Bang ya? Alhamdulillah. Ini Bang ini akhir-akhir ini padat sekali nih punya aktivitas. Ya. Ya, kalau saya lihat di berbagai media, baik media online, media cetak, itu setiap hari melakukan apakah sosialisasi atau berbagai hal lah yang sifatnya terjun di masyarakat Lampung Selatan. Ya. Jadi melaksanakan kegiatan tugas-tugas DPRD sekaligus melaksanakan kegiatan sosial kepada masyarakat karena memang banyak masyarakat yang terdampak akibat pandemi dari COVID-19 ini. Jadi sambil menyelam minum air. Artinya walaupun tidak ada pilkada pun itu sudah menjadi satu tugas dan fungsi Bapak sebagai anggota dewan. Ya. Karena kan Bapak dapilnya dapil sini ya, dapil Lampung Selatan ya. Dapil Lampung Selatan. Oke. Sudah 4 kali dari 7 periode. 4 kali saya dari daerah pemilihan Kabupaten Lampung Selatan. 7 periode? Iya. Abang bisa cerita, yang pertama tahun berapa Abang mulai dalam sebagai anggota dewan ini? Tahun 87. 87? Iya. Wah, pas. Usia 24 tahun. Berarti lebih dari separuh hidup itu menjadi anggota dewan? Ya, sebagian hidup. Dan tidak ada cita-cita sebenarnya, mengalir begitu saja. Itu tanpa putus? Tanpa putus, ya. Pertama Abang di DPRD mana? 3 periode di DPRD Kota Bandar Lampung. 3 periode. Ya, kemudian 4 periode di DPRD Provinsi. Dapilnya sama, Lampung Selatan? 4 periode dapil Lampung Selatan. Sama, tidak pernah berubah. Setia sama Lampung Selatan. Berarti udah katam Lampung Selatan kalau begitu. Iya. Tapi yang menarik kan begini ya Bang ya. Sebenarnya kan dalam kontestasi pilkada itu, nama Bang Tony itu seringkali dibicarakan. Ya. Saya ngamati setiap ada pilkada, nama Bang Tony pasti akan disebut. Ya. Tapi setelah itu hilang saja. Tapi ya kali ini nyangkut nampaknya ini. Ya. Nah ini gimana ceritanya ini? Ya, jadi kalau boleh saya cerita kepada Bang Aca dan mungkin para pemirsa Radar TV yang berada di rumah. Ini untuk yang ketiga kalinya saya dicalonkan oleh Partai Golkar 3 kali untuk menjadi kepala daerah. Yang pertama di Kota Bandar Lampung, yang kedua di Lampung Selatan. Yang pertama itu tahun berapa tuh? Sekitar yang pertama itu sekitar tahun 90 pada saat Bang ini almarhum Bang Sahrajat tahun. Bang Sahrajat. Ya. Bandar Lampung, kemudian Lampung Selatan. Ini kembali Lampung Selatan. Tapi saya ingat pesan orang tua saya dulu kepada anak-anaknya setiap sarapan pagi atau makan malam. Karena bisa ketemunya itu. Karena ayah saya seorang tentara, jadi pagi masih bisa ketemu sarapan pagi. Malam kadang-kadang ketemu, kadang-kadang juga tidak. Tapi kalau ketemu, salah satu pesan beliau, anak-anakku, kalau mau selamat dunia dan akhirat, maka hormati ibumu, hormati istrimu. 2 perempuan itu ya? 2 wanita ini, ya, ibu dan istri. Dan istri, yang doanya, insya Allah, ayah saya bilang, itu akan menembus aras sampai langit ketujuh. Gitu. Nah, oleh karenanya, setiap kebijakan strategis selama ibu saya masih ada, selalu saya bertanya kepada ibu saya. Nah, pada saat yang pertama, saya datang pada ibu saya bertanya kepada beliau bahwa saya dicalonkan partai untuk menjadi wali kota Bandar Lampung. Singkat saja pesan ibu saya,
nak, syukurilah nikmat yang ada. Udah, Pak. Udah gitu aja, udah jelas itu dia ya. Pesannya. Kemudian kedua kali dicalonkan kembali menjadi calon Bupati Lampung Selatan. Itu tahun berapa itu? Ketua DPD Golkarnya itu Pak Aljir. Pak Aljir, periode udah 10 tahun ya. Baru ya. Sama, saya bertanya kepada ibu saya, kepada istri saya sampaikan terserah sama mama. Sama ibu ya. Kalau mama katakan apapun, saya ikut, kata istri saya. Saya jumpa kepada ibu saya duduk di kakinya, saya tanyakan, minta restu untuk menjadi calon Bupati Lampung Selatan. Sambil dielus kepala saya, beliau katakan, Tony, syukurilah nikmat yang ada. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga ini, pada saat pilkada, saya kebetulan sebagai ketua tim pemenangan dari Bapak Insinyur Haji Ariel Junaidi dan Ibu Husnunia, tentunya saya harus kampanye. Waktu Pilgub kemarin ya? Pilgub, kampanye di 15 kabupaten kota, tetapi lebih banyak di Kabupaten Lampung Selatan. Kemudian pada saat Pileg dan Pilpres, karena sebagai Ketua Badan Pengendali Pemenangan Pemilu, saya adalah Ketua Tim Pemenangan Bapak Jokowi dan Ki Haji Ma'ruf Amin di Partai Golkar, dan di Pileg saya Ketua Tim Pemenangan Pemilu Legislatif. Keliling juga di 15 kabupaten kota, namun lebih banyak di Kabupaten Lampung Selatan. Terakhir 117 titik pertemuan di Lampung Selatan. Itu masyarakat hampir 90%, jadi satu hari itu 3 kali pertemuan, jam 10 malam, jam 10 pagi, jam 2 siang, jam 14, dan ba'da Isya setengah 8. Setiap hari keliling di Kabupaten Lampung Selatan. Nah, dari pertemuan itu, setelah pertemuan kan ada dialog dengan masyarakat. Itu banyak tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda yang meminta saya menjadi pemimpin, menjadi kepala daerah di Kabupaten Lampung Selatan dengan beragam alasan dari masyarakat itu. Bahwa tidak punya tokoh perekat, tidak punya orang tua, kemudian tidak memiliki kepemimpinan yang bisa mengayomi seluruh masyarakat, dan banyak lainnya lagi. Nah, sehingga setelah mendapatkan masukan dari berbagai masyarakat, satu hari saya dipanggil oleh seorang tokoh Lampung, bisa disebut? Saat ini sudah menjadi anggota DPR RI, mantan bupati 2 periode di Kabupaten Lampung Selatan. Bang Jul itu? Ya. Kalau udah periode pasti Bang Jul. Pak Haji Zulkifli Anwar. Beliau telepon saya masih di kantor, lebih kurang jam 14 siang. 30 menit saya sudah berada di kediaman beliau, dan beliau menyampaikan kepada saya bahwa banyak masyarakat bertemu dengan beliau, memberikan saran, masukan, pendapat, sehingga beliau menyarankan saya, Tony, selamatkan Lampung Selatan, sudah waktunya kau jadi Bupati Lampung Selatan. Aku dukung sepenuhnya, karena ini belum ranahnya partai, beliau katakan, ini adalah antara kakak sama adik. Kalau partai nanti sudah menentukan sikap, aku tidak bisa ikut. Tapi kalau Demokrat ada di dalamnya, aku bisa ikut. Tapi ini kakak dengan adik. Tolong dipikirkan, dan aku minta ini masukan masyarakat, kau harus respon, harus maju untuk selamatkan Lampung Selatan itu, bangun dia, sejahterakan masyarakatnya. Inilah pesan Pak Haji Zulkifli Anwar. Karena ibu saya sudah almarhum, sudah meninggal, jadi pesan ayah saya, hormati ibumu, hormati istrimu. Setiap mengambil kebijakan, mintalah pendapat kepada kedua orang ini. Saya datangi istri saya, ngobrol, sambil ngopi pagi,
seperti yang kita lakukan Ya, hari ini. ya. Ya. Kemudian istri saya menyampaikan setelah saya jelaskan, Kak Tony, kalau dulu kan itu partai yang minta. Ya, ya. Kalau ini Masyarakat. yang meminta adalah masyarakat. Kalau Kak Tony tidak penuhi, apalagi Kak Tony 4 kali sudah menjadi anggota DPR dari Dapil Lampung Selatan. Sehingga Kak Tony harus membayar hutang, Ya, ya, membalas budi kepada masyarakat Oke. Lampung Selatan. Itulah akhirnya Itu bersedia untuk diterima ya. bersedia Ya. untuk menerima. Karena alasan istrinya kalau tidak dipenuhi, Ya, Kak Tony orang yang pelit, orang yang kikir, kata beliau itu. Udah berkali-kali Ya, gitu. jadi Rina doakan, Mm-mm. Rina ikhlaskan Ya. Kak Tony untuk mendarma baktikan diri. di Rinanya nama Kabupaten istri Bang ya? Selatan. Iya. Oke. Akhirnya dengan Bismillah saya siap dan alhamdulillah ini direspon oleh partai. Ya. Jadi keinginan Nyambung lah ya. masyarakat dari bawah, kemudian Iya. partai masyarakat Iya. merespon. Ya. Ayo. Saya Oke. Bismillah untuk menghibahkan waktu, Waktu. pikiran, tenaga untuk kemajuan, kemakmuran dan kesejahteraan. Yang menarik kan 2 kali waktu almarhum masih ibu abang masih hidup kan selalu katakan syukurilah apa yang ada itu. Apa nggak pernah tanya lagi maknanya itu gimana sih? Ya, saya tidak pernah. Kalau ibu saya Udah bicara, ngomong, apapun kata ibu, saya selalu ikut. Tapi mungkin pada waktu itu, mungkin menurut pikiran saya, Iya. yang pertama anak-anak saya masih kecil barangkali. Sekarang anak saya sudah kuliah di Bandung dan alhamdulillah beasiswa. Kemudian yang nomor 2 sudah mengikuti pendidikan di Akademi Kepolisian Semarang atau Akpol Semarang. Pol ya. Alhamdulillah sudah menjadi anak negara dan menurut saya, menurut istri saya juga Cukup lah ya. seandainya ini on the track bagus, mudah-mudahan mereka punya masa depan yang baik. Gitu. Nah ini mungkin ibu saya berpikir seperti itu dulu. Tapi kalau dari sisi ekonomi saya kira tidak, karena saya saat ini menjadi komisaris di 4 perusahaan angkutan yang insya Allah setiap tahun dividennya itu Adalah, akan mengalir kepada istri, Istri. ya, untuk biaya kehidupan mereka ke depan. Ya. Yang menarik kan begini, abang 7 periode ya. Itu kan di partai yang sama kan. Ya. Golkar tidak pernah berpaling pada partai lain. Ini apakah memang juga mencerminkan karakter ya? Bang nggak suka yang mencele-mencele atau yang apa gitu ya? Karena ada beberapa politikus itu kan Bang, pagi dan siang malam itu beda gitu. Ya. Ya, alhamdulillah Bang Aca, saya dilahirkan di dalam lingkungan TNI Polri, dulu ABRI namanya. Saya dibesarkan oleh seorang orang tua yang tentara. Jadi sepanjang hidup, sehari-hari kehidupan, saya dibekali oleh jiwa dan semangat juang, semangat kebangsaan, kemudian jiwa juang, kemudian bela negara, dan alhamdulillah pada tahun 1987 saya terpilih menjadi ketua FKPPI Provinsi Lampung. Sampai sekarang? Ada terputus. Sempat terputus ya? Sempat terputus ya? Jadi terputus setelah saya itu Pak Agus Hendra, setelah Pak Agus Hendra itu Pak Samsuryarya Kudu, Gubernur, kemudian setelah itu Pak Haji Zulkifli Anwar, Bupati Lampung Selatan, kemudian setelah Pak Jul, Pak Bambang Priatmoko, Kepala Dinas PU, kembali lagi kepada saya secara aklamasi. Jadi 87, 2012, kembali lagi dia. Nah, setelah di FKPP itu, saya mendapatkan berbagai masukan gitu ya, mendapatkan doktrin tentang semangat kebangsaan, wawasan kebangsaan, bela negara. Nah, sehingga tertanam di benak saya ini satu loyalitas. Jadi loyalitas kepada partai,
dan kepada pimpinan partai. Karena loyalitas itulah salah satu yang membentuk jati diri kita. Ya. Saya ada hal yang ingin saya lebih stressingkan. Tadi ada satu kalimat dari Bang Jul tadi yang mengatakan bahwa Bang Tony selamatkan Lampung Selatan. Ya. Saya ingin nanti bisa Bang Tony jelaskan bagaimana Bang Tony bisa memaknai kalimat selamatkan Lampung Selatan. Kita akan rehat.